Mari sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami sehingga kami percaya firman ini bisa memberikan kekuatan kepada setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Diciptakan untuk Melayani. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tahu bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik ini adalah melayani. Kita tahu bahwa kita diciptakan itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan yang terpenting yang kita tahu bahwa kita melayani itu harus sampai akhir hidup kita. Ada sebuah mobil, saya sebut itu sebuah travel yang membawa beberapa penumpang untuk mencapai satu kota tertentu. Nah, di dalam perjalanan mobil tersebut mungkin awalnya baik. Setelah di pertengahan mobil ini mengalami satu kerusakan yang berat, yang fatal, sehingga mobil itu berhenti di tengah jalan. Seluruh penumpangnya itu berhenti. Nah, berhenti di tengah jalan ini artinya mobil ini tidak bisa mencapai satu tujuan akhir. Tidak bisa mengakhiri satu perjalanan karena mobilnya mengalami kerusakan berat. Nah, ada banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang berhenti di tengah jalan di dalam melayani Tuhan. Karena munculnya motivasi-motivasi yang sudah berbeda, yang sudah berbelok. Awalnya mungkin hamba Tuhan ini, pelayan Tuhan ini melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang murni. Tetapi ketika di dalam perjalanan hidupnya, di dalam perjalanan melayani Tuhan, punya motivasi-motivasi yang tidak murni lagi, ataupun banyak masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya, sehingga para hamba Tuhan ini, para pelayan Tuhan ini berhenti di tengah jalan. Nah, pelayanan ini bukan sekedar aktivitas, bukan soal gaya-gayaan, bukan soal seragam yang keren, tetapi pelayanan ini harus dijadikan gaya hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang Kristen. Karena Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita buka di Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Tuhan saja datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kenapa kita sebagai umat Tuhan, pelayan Tuhan, selalu kita maunya dilayani? Kita melayani kepada Tuhan itu harus dengan kesungguhan hati, dengan semangat yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, punya kemurnian hati, tidak ada motivasi yang tersembunyi, sehingga kita bisa melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Banyak orang yang punya alasan di dalam melayani Tuhan. Saya belum layak, ekonomi saya masih nggak baik, anak saya masih kurang baik, dan lain-lain yang membuat kita maunya dilayani, kita maunya di zona nyaman. Dan ini nggak boleh terjadi dalam hidup kita setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan api yang berkobar-kobar, dengan militan. Saya percaya pertandingan ini bisa diakhiri sampai akhir hidup kita. Nah, ayat yang akan saya tekankan di dalam melayani Tuhan sampai akhir, kita akan lihat di dalam
2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Memulai pelayanan dengan baik tidak boleh dijadikan ukuran suksesnya seorang hamba Tuhan di dalam melayani. Karena ukuran suksesnya hamba Tuhan ketika kita bisa mengakhiri pelayanan dengan benar dan sampai akhir hidup kita. Karena kenapa? Pada kenyataannya banyak yang tidak bertahan hingga akhir di dalam pelayanan. Mungkin karena berbagai alasan klasik, kesulitan, pergumulan, tantangan yang kita alami. Karena di dalam pelayanan, melayani ini merupakan satu area pertandingan. Dan pertandingan di dalam pelayanan harus diselesaikan oleh setiap orang yang menyebutnya hamba Tuhan. Saudara tahu, di dalam setiap pertandingan itu pasti ada satu perjuangan untuk memenangkan satu pertandingan. Nah, perjuangan-perjuangan itu apa di dalam melayani? Di 2 Timotius 4 ayat yang kelima itu dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita harus menguasai diri kita ketika di dalam melayani Tuhan, ketika kita dijelekkan, kita difitnah, digosipkan, kuasai diri kita. Harus ada karakter Kristus dalam setiap hidup kita. Sabarlah menderita. Apapun masalah yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita hadapi, sabarlah. Karena ketika kita bisa menguasai diri kita, sabar dalam menderita, pasti kita akan bisa melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan kita bisa menunaikan tugas pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Jadi saya ulangi bahwa pertandingan di dalam pelayanan harus diselesaikan oleh setiap kita yang menyebutnya hamba Tuhan. Jadi bukan meninggalkan pelayanan, melarikan diri dari pelayanan sebelum berakhir tugas pelayanannya tanpa alasan apapun. Yesus Kristus saja menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia ini sampai selesai. Walaupun diberhadapkan kita tahu dengan penderitaan, penganiayaan, difitnah, direndahkan yang serendah-rendahnya, dan berakhir dengan kematian. Tetapi ingat, Dia tetap setia. Dan yang perlu kita ingat, bahwa hanya para hamba Tuhan yang memiliki Kristus di dalam hatinya, yang memiliki kesetiaan di dalam pelayanannya, yang bisa melaksanakan tugas pelayanannya sampai akhir. Ketika kita punya Kristus di dalam hati kita, ketika kita memiliki kesetiaan di dalam pelayanan, saya percaya pelayanan kita akan sampai akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan, firman pada hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara yang punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit.
supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.